Hi everyone. The purpose of our presentation is to discuss about immigration control and intelligence in Depok Immigration Office. Here are some of the things we are going to discuss. Pengawasan DPRI. Poin-poin utama. Diduga terdapat tindak pidana pengajuan DPRI oleh WNI dengan menggunakan dokumen pendukung tidak benar. Pendahuluan. Pengawasan lapangan dilakukan untuk mengecek kebenaran dari data yang dimiliki oleh pemohon paspor. Pada Kandim kelas 2 Depok sendiri pernah ditemukan kasus serupa pada tahun 2018, yaitu WNI yang mencoba untuk membuat permohonan paspor Indonesia dengan menggunakan dokumen pendukung yang tidak sesuai. Pembahasan. Ditemukan adanya tindak pidana terhadap pemohon paspor yang menggunakan KTP, KK akta kelahiran tidak benar. Fakta-fakta yang ada pada kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Depok ditemukan adanya keraguan atas keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemohon paspor atas nama Najia pada hari Jumat 29 November 2019 pukul 10 WIB petugas Kandim Depok kelas 2. Teorinya memperhatikan asas kecermatan yang diatur dalam Permenkumham nomor 4 tahun 2017. Dengan rekomendasi kebijakan terhadap permohonan paspor tersebut, petugas dari pihak Inteldakim menyarankan kepada pihak Lantaskim untuk membatalkan permohonan paspor dari Najia. Pengawasan izin tinggal. Poin-poin utama. Pengawasan lapangan terhadap permohonan alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Pendahuluan. Pengawasan lapangan dilakukan untuk mengecek kebenaran data diri pemohon. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan dengan mengecek keseluruhan berkas data yang digunakan serta mengunjungi tempat kediaman serta pekerjaan dari pemohon. Pembahasan. Dilakukan pengawasan lapangan dengan mendatangi rumah pemohon bernama Kim Seon-yo, Mahan Bin, dan Mahan Jo. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, warga negara Korea yang bersangkutan dapat membuktikan kebenaran dari semua hal yang diajukan sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Dengan begitu dapat dikaitkan tindakan tersebut sesuai dengan teori kepatuhan hukum yang mengatur masyarakat. Rekomendasi kebijakan terhadap pemohon alih status tersebut. Permohonan alih status izin tinggal dapat dilanjutkan dengan tetap memperhatikan prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan lapangan WNI. Poin-poin utama pengawasan lapangan terhadap WNI dilakukan dengan mendatangi perusahaan di bidang pendidikan yang memberikan rekomendasi pembuatan paspor di kantor imigrasi Depok. Pendahuluan. Pengawasan lapangan dilakukan dengan mendatangi kantor PT Cahaya Indonesia Pendidikan Bright terhadap permohonan paspor Irma Nur Aziza, Elgarian Triansyah, Wahyu Saputra, dan Royhan Rizkina. Pengawasan dilakukan terhadap pekerja pada PT Cahaya Indonesia Pendidikan Bright Education yang mana merekomendasikan kepada para pemohon untuk mengajukan permohonan paspor di kantor imigrasi Depok. Untuk pembahasan, petugas mendatangi kantor PT Cahaya Indonesia Pendidikan Bright Education yang berada di Kota Bandung dan ditemukan fakta-faktanya benar atas nama Irma Nur Aziza adalah keponakan dari saudari Elgarian Triansyah yang merupakan tenaga pengajar pada PT Cahaya Pendidikan Indonesia Bright Education sejak tanggal 15 Juli 2019. Atas nama Wahyu Saputra dan Royhan Rizkina adalah siswa kursus bahasa pada PT Cahaya Pendidikan Indonesia Bright Education. Tujuan yang bersangkutan untuk persiapan ke luar negeri. Diketahui tujuan yang bersangkutan atas nama Irma Nur Aziza dan Elgarian Triansyah dalam peroleh paspor yaitu untuk keperluan gathering. Benar surat rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh PT Cahaya Pendidikan Indonesia Bright Education. Teorinya, berdasarkan hal tersebut, pengawasan telah dilakukan dengan baik sampai dengan memperhatikan asas kecermatan dalam pelayanan permohonan paspor. Kemudian, untuk rekomendasi kebijakan terhadap permohonan ketiga paspor tersebut dapat dilanjutkan karena tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Pengawasan lapangan WNA. Poin-poin utama dilakukan pengawasan lapangan atas kecurigaan petugas terhadap orang asing pemohon alih status yang diajukan TKA sekaligus penanam modal. Pendahuluan, pengawasan lapangan dilakukan dengan mendatangi tempat kerja pemohon alih status di daerah Bogor. Pengawasan dilakukan dengan mendatangi tempat kerja Phan Mai Lin di daerah Bogor. Kemudian, untuk pembahasan, petugas mendatangi tempat kerja Phan Mai Lin di daerah Bogor serta langsung mencari informasi pada bidang HRD kantor dengan mewawancarai saudari Heri Sutrisno dan mendapatkan fakta-faktanya. Benar bersangkutan bekerja pada perusahaan tersebut sejak 2015 sebagai investor. Yang bersangkutan selama berada di Indonesia tinggal di alamat Raffles Hills, Blok K3 2125, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok.
Berdasarkan hal ini, benar faktanya memang orang asing yang bersangkutan bekerja sebagai investor di perusahaan tersebut dan tidak ditemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Dengan hal ini, kepatuhan hukum yang dilakukan oleh orang asing yang dimaksud telah sesuai dengan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2015 tentang prosedur teknis alih status izin tinggal. Untuk rekomendasi kebijakan terhadap permohonan tersebut dapat dilanjutkan untuk diproses alih status yang dimohonkan oleh Kan Mailin. Penyelidikan terhadap orang asing. Poin-poin utama, pelaksanaan penyelidikan terhadap orang asing yang bertempat tinggal di daerah Depok berdasarkan informasi warga sekitar dan ditemukan adanya tindak pidana keimigrasian. Pendahuluan, petugas menindaklanjuti laporan warga sekitar Cinere yang menemukan adanya orang asing yang bertempat tinggal di salah satu rumah dengan seorang wanita WNI. Dari hasil pengawasan tersebut, terdapat orang asing yang mengaku berasal dari negara bernama Busor Bartolomeu Mbaenyi. Berikut pembahasan, dilakukan pengawasan lapangan terbuka terhadap orang asing yang bertempat tinggal di salah satu rumah di daerah Cinere, serta ditemukan fakta-fakta sebagai berikut. Orang asing yang dimaksud tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang digunakan serta dimilikinya. Teori, orang asing bernama Busor Bartolomeu Mbaenyi telah melanggar peraturan perundang-undangan pasal 119 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang menyatakan bahwasanya akan dipidana dengan ancaman penjara paling lama 5 tahun atau denda dengan biaya paling besar 500 juta rupiah jika terbukti orang asing masuk ke Indonesia dengan tanpa menggunakan dokumen perjalanan atau visa yang sah dan berlaku. Rekomendasi kebijakan dilakukan pemeriksaan kepada orang asing yang dimaksud serta dilanjutkan proses hukumnya sampai dengan tahapan penyidikan oleh penyidikan pegawai negeri sipil Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Depok. Pengamanan intelijen keimigrasian terhadap instalasi vital. Poin-poin utama, Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta melakukan pengawasan serta intelijen terhadap instalasi vital yang berguna untuk mengecek dan memastikan instalasi yang digunakan dapat berfungsi dengan baik dan berjalan dengan optimal. Pendahuluan, pelaksanaan pengawasan dan intelijen yang dilakukan terhadap instalasi server ini dilaksanakan oleh tim IT dan staf IT pada Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta. Petugas melakukan pemeriksaan instalasi server pada ruang server Terminal 2 dan 3 TPI Bandara Soekarno-Hatta. Berikut mengenai pembahasan. Petugas melakukan pengawasan dan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut. Staf IT Unit Riksa 4 melakukan pemeriksaan pada ruang server TPI Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Mendapat bahwa server dalam keadaan menyala dan pendingin ruangan AC pada ruang server Terminal 3 juga dalam keadaan menyala dengan suhu 19 derajat Celcius. Staf unit Riksa 4 menuju Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta dan mendapat server menyala dengan normal dan mesin pendingin ruangan menyala dengan suhu 24 derajat Celcius. Rekomendasi kebijakan perlu adanya pemeriksaan kondisi ruang server secara berkala agar dapat melakukan antisipasi apabila ada masalah pada server ataupun pendingin ruangan pada ruang server. Kesimpulan, berikut poin-poin kesimpulan. Dalam pengawasan, apabila ada keraguan atas keabsahan dokumen dengan asas kecermatan menurut yang diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017. Poin yang kedua, permohonan paspor dapat dilanjutkan apabila tidak ditemukannya pelanggaran. Poin yang ketiga, permohonan alih status izin tinggal dapat dilanjutkan dengan memperhatikan prosedur yang telah ditentukan. Poin yang keempat, apabila ada OA yang melakukan tindak pidana, maka akan dilakukannya pemeriksaan OA dilanjutkan proses hukum sampai dengan tahapan penyidikan oleh PPNS. Poin yang kelima, dalam pengamanan terhadap instalasi vital, perlu adanya pemeriksaan kondisi ruang server secara berkala sebagai suatu bentuk antisipasi. And that's all. Thanks for your attention.